Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para kiai, para ustadz, sedaya mawon, tuan rumah Ashabul Bait Kang Yani, Mas Ipul dan sedaya mawon yang kang kula hormati. Maka kula masuk dalam rutinan, ini masih dalam bulan Muharram, tapi saya kira sudah tuntas membahas masalah Muharram. Ini ada satu kitab namanya Idhabul Muhibbin, ya. Anak kitab arane Idhabul Muhibbin di syarhi risalatis sholatil muqarrabin. Nah, di sini terkait dengan bagaimana orang-orang yang menjadi Allah itu benar-benar merasakan sholat sebagai sarana untuk muqarrabah kepada karo Gusti Allah. Nah, kaya wong demenan bagus loroanku kelalen segala-galanya. Senajan modali cuma 50.000 atau mungkin ya 30.000 cuma tuku gudai loro karo kacang ning gronggong ning sore witan kersem dicokot lamuk beli kerasa. Nah, itulah para muhibbin, weruan pengalaman masalahnya. Apal. Nah, ini contoh. Nah, di sini disebutkan bahwa ada keterangan terkait dengan sholat sebentar. Wa min ajli annaha ruhul a'mal, dan oleh karena sholat adalah ruh. Ruh itu berarti inti. Ruh itu berarti sesuatu yang berada di dalam, yang menggerakkan seluruh aktivitas manusia. Semacam sumber energi. Maka najidu annallah ta'ala lam yadhkur as-sholah minat tanzil. Kata pengarang kitab ini bahwa kami tidak menemukan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak sekali-kali menyebut kata sholat minat tanzil dari Al-Quran illa, kecuali bidzikri iqamatiha, menyebutkan kata iqamah. Artinya iqamah itu adalah bukan sekedar melaksanakan sholat yang kadang kita autopilot. Ya, autopilot itu kayak nyetir mobil sekali turu BK. Ya, kan sekarang ada mobil autopilot itu. Ya, ujung-ujung tekanin tempat, otomatis sudah nyampe. Sholat kita autopilot. Wis melu kentir batur sholat, ya ambu beli kerasa sholat. Asal laksanakan sholat. Nah, iqamati sholat itu adalah hafadhu wa ro'aha. Jadi menjaga plus jaganya itu adalah penuh dengan tanggung jawab. Kata hafadhu itu sekedar menjaga, tapi kata ro'a itu berarti menjaga dan penuh dengan tanggung jawab. Kanjeng Nabi pernah dawuh dalam sebuah hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah penggembala. Kalau makna asalnya penggembala, tapi dimaknakan sekarang pemimpin. Setiap kalian adalah penggembala dan tiap penggembala akan ditanyakan tentang gembalaannya. Ana majikan titip wedhus. Kang titip wedhus iku jumlahe 10. Tolong diangon. Ya. Lah majikan kan beli weru, diangonku selamat beli wedhuse apa sebetulnya disembelih didolimo kan beli weru.
Tapi bagi ra'in, bagi penggembala yang benar-benar bertanggung jawab, maka 10 mangkat balik kudu 10 maning, syukur-syukur tambah. Ana sing kebandang ngono enggak? Lamun layangan mak lairan. Nah, artinya apa? Iqamatus sholat itu adalah melaksanakan sholat penuh dengan tanggung jawab. Syarat rukunnya harus kita perhatikan. Sing batalakan sholat kudu weru. Di samping itu adalah yaitu terkait dengan syarat rukun yang sifatnya batiniyah. Di samping itu adalah yaitu kata ra itu juga adalah kontinu istiqomah sholat tepat waktu plus berjamaah, dan itu berat. Maka Quran menyebutkan dalam satu keterangan tentang ciri orang munafik, idza qamu ila shalah qamu kusala. Ketika mereka itu mendirikan sholat, mereka mendirikan dengan males. Kau dikit lah masih tanggung. Kau dikit masih tanggung. Kau dikit masih tanggung. Sampai akhir waktu baru dilaksanakan sholat. Nah, kelalen pisan, bablas sampai luar waktunya. Maka terancam dengan neraka wail. Fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Maka neraka welah bagi orang yang lalai melaksanakan sholat, bukan lalai dalam sholat tidak khusyuk. Lalai dalam melaksanakan sholat, mengabaikan sholat. Jadi an sholat itu adalah bermakna melalaikan, bukan lalai. Kecuali Allah berkata, alladzina hum fi sholatihim. Nah, jadi penggunaan huruf jar dalam istilah ilmu nahwu itu mengandung makna. Dan Quran adalah ayat-ayat Allah yang dalam tiap katanya itu pasti mengandung makna khusus. Dalam istilah ilmu bahasa, diksi atau pilihan katanya tepat. Kok kenapa Allah dia mengatakan fi sholatihim tapi ang sholatihim? Karena Allah faham. Umatnya kanjeng Nabi ku beli kabeh bisa khusus sholat. Kadang sholat kailingan kunci ilangku. Ari durung sholat lagi durung sholat kunciku durung ketemu ning ndi kunciku. Lagi sholat cek kayak wong lamun. Wah iya lalen ananing lemari. Kadang lagi sholat omongan wong sing nyelekit ka kailingan. Wah iya Allah iyalah gitu loh. Maka Allah tidak mengatakan fi sholat min ang sholatihim. Ini ya. Jadi idza qamu ila shalah qamu kusala. Berat. Maka di sini kata iqamah itu berarti bermakna melaksanakan dengan sungguh-sungguh, lahir batin, kemudian juga serius dalam sholat. Karena kalimat iqamah berarti makna hafadha wa ra'a, menjaga dan benar-benar serius menjaga. Dan di situ Allah ketika menyebutkan kata sholat dan pelaksanaan sholat, pasti Allah mengucapkan kata iqamah, bukan kata adaan atau fi'lus sholat. Kalau sekedar menjalankan umum bisa, tapi iqamatus shalah harus benar-benar sungguh-sungguh. Nah ini nih. Ya. Jadi ulangi lagi, illa makrunatan bi dzikri iqamatiha. Kecuali Allah menyebutkan kata iqamah. Lanjut banyak ayat, tapi kami nukil satu ayat tentang iqamah shalah. Ada beberapa misalnya. Alladzina yuqimunas shalah, bukan alladzina yaf'alunas shalah atau yu'tunas shalah. Ada lagi misalnya wa aqimus shalah wa atuz zakah. Nah itu. Atau ada lagi doa Nabi Ibrahim. Ini yang akan kita bahas sebentar. Kanjeng Nabi Ibrahim itu pernah berdoa dan itu diabadikan dalam Quran. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nah ini nih. Ya ini penting. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Wahai Tuhan, jadikanlah aku sebagai orang yang muqimas shalah. Bukan fa'ilas sholah atau mu'dis sholah. Jadi orang-orang yang, ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang benar-benar serius menjalankan sholat. Wa min dzurriyyati, dan juga terhadap keluargaku juga semoga jadi orang-orang yang benar-benar menjalankan sholat dengan serius. Nah, di sini hebatnya diksi lagi pilihan kata Allah. Ya. Rabbij'alni, wahai Tuhan, ij'alni. Nah ini sering kita ungkap kenapa Allah
mengucapkan kata ij'al dalam konteks ini? Kenapa Allah tidak mengatakan doa Nabi Ibrahim dengan Robbi khalaqtani atau khaliqni misalnya, ciptakan itu khaliqni ya. Itu loh. Tapi Allah mengatakan dalam Al-Quran ij'alni. Lah kata khalaqa dan ja'ala itu memiliki konotasi yang berbeda walaupun dalam segi arti dalam bahasa terjemahnya mungkin sama, menjadikan atau menciptakan, tapi beda. Kalau kholako itu biasanya berkonotasi pada penciptaan yang Allah itu langsung total dan tidak ada ikhtiar manusia. Gitu ya. Itu loh. Kholakos sama wadul ad. Allah adalah pencipta langit dan bumi, itu nggak ada ikhtiar kita itu. Murni Allah yang menciptakan, nggak ada ikhtiar. Dan banyak alladzi khalaqahu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis pada Allah, kau ciptakan dia dari aku dari api dan dia dari tanah. Itu khalaqa. Jadi nggak ada unsur ikhtiar manusia. Tapi kalau ja'ala itu ada unsur ikhtiar. Contoh, ada dua kalimat yang dalam surat ayat itu bersanding antara khalaqa dan ja'ala. Ini misal wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Nah ini. Wa min ayati dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. An khalaqalakum Allah menciptakan lakum untuk kalian azwaj, pasangan. Terciptanya pasangan hidup itu murni Allah. Lamun ikhtiar kita kah kudu wong ganteng karo wong ayu. Wong orang ganteng marane pedang-pedangan. Wong ganteng karo wong ayu. Wong sugih karo wong sugih maning. Nyatanya ada Beauty and the Beast. Rabi ayu pisan lanange aja maning dijak kondangan. Ya. Atau ning pas ning di aja maning misalnya diajak ketemu Pak Presiden. Dijak ning pasar kondangan itu kayak beli pantes. Rabi ayu lanange. Nah, artinya apa? Ya, kadang anak wis demenan pirang-pirang tahun jaga jodi uang akhirnya oleh karong sejen. Sang awit SD bocah aku demenanku sampai SMA kuliah aku bareng be. Ternyata karo wong sejen. Anak ketemu ning pasar malam, pasar senggol, nembe ketemu langsung dadi sikik nglamarin wong tuai. Artinya penciptaan jodoh itu urusannya Gusti Allah. Pasrah. Tapi ya kudu tetap ikhtiar, lurusin kufu, sepadan dan agamanya. Nah, kemudian dalam ayat ini juga ada kalimat wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan Allah litaskunilah. Allah ciptakan pasangan untuk kalian agar kalian mendapatkan ketenangan. Wong bakal wis duwe rabi ka tenang. Ari jomblo sedih. Anak bocah ngomong om dia mau truk aja pada gandengannya, masa om belum ada. Lah itu kan, artinya bagus dirapi pasti tenang. Walaupun akhirnya dia susah juga, pusing mikiri sejene. Tapi paling belika anak tenangnya. Tapi waja'ala bainakum mawaddah warahmah ini nih. Cinta dan kasih sayang tidak bisa tumbuh begitu saja tanpa apabila tidak dipupuk. Priben Arab demen. Misale balik sengkantor rabiye nganggo daster wis mbletruk. Ya, rambutnya mending rolane bagus, gagange wiwitan godong capu misalnya. Sementara ning kantor laki ndeleng, wong wadon kenyes. Ya, gimana rasa mawaddah rahmah akan tumbuh kalau tidak diciptakan? Nah ini nih. Ini bedanya. Maka di sini kita masuk ke ayat. Robbij'alni muqimas shalah. Untuk bisa mengiqomahkan sholat, itu duduk ujuk-ujuk, kudu ikhtiar. Untuk bisa melaksanakan sholat dengan sempurna, tidak ujuk-ujuk, kudu ikhtiar. Di antara ikhtiarnya, ya ada dalam kitab Hikmatut Tasawwuf Falsafatu ada keterangan. Kenapa Gusti Allah mensyariatkan sholat qobliyah dan ada ba'diyah. Di keterangan kitab itu mengatakan bahwa sunnah qobliyah itu adalah untuk menetralisir perkara dunia. Bukan masih anda sing kepikiran wis dibersihkan ning qobliyah. Waya salat sing inti fardhu muga-muga perkara dunia hilang. Dan ba'diyah adalah penyempurna salat. Artinya harus khusyuk. Diusahakan khusyuk itu.
Nah, untuk bagaimana melaksanakan khusyuk mungkin ada pembahasan lain. Terus lagi, dan iqamatus sholat itu ya Allah abot Kang. Sekali kita ninggal sholat maka gampang, padahal enteng. Tidak sampai 5 menit. Tapi beratnya seperti ada beban di punggung. Kenapa? Karena nafsu ammaratun bisu masih nempel ning kita. Beli abot sholatku, beli butuh modal akeh, beli butuh duit akeh. Tapi kenapa kok langsung sholat abot? Karena nafsu abot setan ngiting-ngiting. Beli kudu apa itu? Repot. Ana bahasa jogging 5 kilo bisa, ning masjid 5 meter beli bisa. Apa nunggu digotong dikit pengen di masjid deh. Nah itu kan ada bahasa semacam itu. Itu menunjukkan bahwa iqamatus sholat adalah sesuatu yang sulit. Sekali kita meninggal sholat, maka di situ katakan mudah meninggalkan sholat. Maaf, kulaiku saya punya teman yang oleh Allah diberi kemampuan untuk mukasyafah. Deleng perkara kang di luar umumnya wong. Sampai dikatonakan Gusti Allah tentang orang yang sekali meninggalkan sholat, Allah menciptakan 1 ekor ular kobra yang siap ngentup di alam kubure. Lah sekin lamun meninggalkan sholat sampai pirang-pirang waktu 360 dina setahun di sholat. Pirang atus ulah kobra sing bakal ngentup ning alam kubur. Nah ini nih. Iku lho, gampang. Padahal Masya Allah 5 kali dalam sehari. Lamun sholat paling cepat 5 menit, 5 kali 5 25, enggak setengah jam acan. Jadi 23 jam lebih kemana kita? Tuh, nah ini nih. Maka berat memang. Makanya di sini harus Nabi Ibrahim, Robij alni mukimas sholat. Kurang apa Nabi Ibrahim, tapi tetap donga Robij alni mukimas. Ada tambah lagi, wa min dzurriyyati. Ana min ini, anak kata min. Harusnya kalau dalam aturan gramatikal itu Robij alni mukimas sholat wa dzurriyyati. Kenapa? Karena dalam bahasa ilmu nahwu ini ilmu shorof ini namanya muta'addi langsung. Kalimat transitif. Bukan tas 7 ya. Kalimat yang membutuhkan objek transitif. Ya, kalimat transitif lah objeknya langsung. Nah, bukan intransitif. Membutuhkan objek transitif nggih. Nah, ini nih. Harusnya Robij alim mukasalah wa dzurriyyati. Tapi kenapa ada kata min di sini? Muta'addi biharfi jar namanya. Loh, kenapa kata min? Min bermakna litab'id. Nabi Ibrahim sadar, engkau anakku tuh gen anak sing beli salat. Nabi Ibrahim sadar, engkau gen umate sampai engkau teka brojol kanjeng Nabi, umat kanjeng beli salat. Ini, maka kan Nabi Ibrahim mengucapkan wa min dzurriyyati, sadar. Engkau ning akhir zaman akeh wong kang gampang salat. Maka ditutup ini terakhir. Kanjeng Nabi ketika menjelang wafat saat nazar apa sih dipesan? Di antaranya adalah as-shalah. Ya, Anisa, as-shalah. Titip wong wadon jaga didik aja dilarwora. Keloro titip salat aja ditinggal. Kanjeng Nabi paham engkau di akhir zaman umatnya pada ninggalaken salat. Kebukti beli kira-kira. Insya Allah tidak kebukti di sini mah. Nah, ningkana aduh. Nah, amin ya Allah. Semanten mawon saking kula nyuwun ngapunten. Nggih, bilih wonten kalepatan kula nyuwun ngapunten. Semoga tidak ada pertanyaan. Nanti saya jawab langsung. Nggih, mangga. Sampun enggak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Alhamdulillah wis ditutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.